Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan komunitas Anda sambil merayakan Pesta Santo Andreas Rasul. Saudari-saudara, Santo Andreas Rasul adalah seorang nelayan di sekitar Danau Galilea. Dia berasal dari Betsaida. Dia dulunya adalah seorang murid dari Yohanes Pembaptis dan kemudian merupakan salah satu pengikut Yesus yang pertama dan menuntun pula saudaranya Petrus. Selama 3 tahun masa pewartaan Yesus, Andreas disebut karena bersama dengan Filipus mempertemukan suatu kelompok orang Yunani yang ingin bercakap-cakap dengan Yesus. Andreas juga membawa seorang anak yang mempunyai roti dan ikan sebelum Yesus memberi makan 5.000 orang. Menurut tradisi setelah Pentakosta, dia mewartakan Injil di Skithia, Trake, dan Akaya. Dan dia wafat sebagai martir di Patras dengan penyiksaan salib yang berbentuk X atau huruf X. Bukan seperti salib ini, tapi salib yang berbentuk X. Saudari-saudara, saya mengajak kita hari ini merenungkan kutipan Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, dia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka pun segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, Rasul Andreas bersama saudaranya Petrus itu bukan orang tanpa pekerjaan. Mereka bukan pengangguran. Mereka adalah nelayan ketika Yesus memanggil mereka. Cukup mengherankan bahwa mereka segera mengikuti Yesus, meninggalkan ayah mereka dan perahu mereka, meninggalkan pekerjaan yang sudah menjadi tempat mereka mencari nafkah selama ini. Kelihatannya mereka sudah hidup mapan dan normal sebagai nelayan, penjala ikan. Tetapi Yesus memanggil mereka dan mau dijadikan sebagai penjala manusia. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, penjala manusia. Jala atau jaring, kalau dalam bahasa Inggris itu disebut net. Maka pikiran kita langsung terbawa kepada kata internet yang sudah menjadi sesuatu yang kebutuhan kita pada zaman digital ini. Tanpa internet, entah apakah atau seperti apakah masa kita. Media sosial, media elektronik berkembang pesat karena adanya jaringan internet. Dunia sekarang, dunia kita saudara-saudari adalah dunia internet, dunia digital, dunia jejaring. Di dalam jala atau jaring itu sekarang ada banyak sekali manusia. Orang bisa berkomunikasi dengan mudah, tidak seperti dulu-dulu. Orang bisa saling mengenal, saling berbagi, saling berkomunikasi dengan sangat mudah. Bahkan internet sudah tidak terpisahkan lagi dari kehidupan kita. Internet sudah menjadi bagian dari
kebutuhan pokok pada zaman ini. Bermiliar-miliar manusia masuk dalam jejaring atau masuk dalam jaring atau jala yakni internet. Mereka menggunakan internet. Kalau Yesus berkata kepada Simon Petrus dan Andreas, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan sebagai penjala manusia," berarti ada dunia baru. Pekerjaan baru bagi mereka. Mereka bukan lagi penjala ikan yang tradisional mereka setelah jalani sepanjang waktu, tapi menjadi penjala manusia. Itu berarti ada dunia baru bagi mereka, ada pekerjaan baru bagi mereka. Ikut Yesus berarti harus berani masuk ke dunia baru. Keluar dari zona lama yang aman, tapi berani masuk ke dalam zona baru yang mungkin tidak memberi kenyamanan, tetapi justru memberi makna hidup. Zona baru ini adalah zona yang menantang. Internet adalah zona baru dalam gereja. Di dalam internet ada miliaran manusia masuk dalam jala. Bisakah kita menggunakan internet untuk juga menjala manusia? Kita pakai internet untuk menyelamatkan manusia, bukan malah merusaknya. Saudara-saudari, renungan ini Anda dengarkan berkat adanya internet. Ini adalah salah satu bagian kecil dari bagaimana memaknai dunia baru, yaitu dunia jejaring, dunia internet. Kita pun dipanggil oleh Yesus, saudara-saudari, untuk menjadi Andreas-Andreas zaman ini. Andreas-Andreas pada zaman internet, zaman jejaring, zaman dunia digital. Akankah saudara-saudari kita berani memasuki dunia baru ini? Akankah kita sungguh menggunakan dunia baru, dunia internet ini untuk menjala, untuk menjaring semakin banyak orang percaya kepada Tuhan? Membawa semakin banyak orang untuk lebih mengenal Tuhan seperti Andreas, membawa orang kepada Yesus. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, dunia internet adalah dunia baru. Mari kita gunakan internet atau media sosial ini dengan baik. Jadikan sebagai kesempatan untuk menjala semakin banyak orang makin mengenal Kristus, makin mengenal iman Kristiani kita, makin mengenal ajaran-ajaran Kristus dan gerejanya pada zaman ini. Dengan begitu, saudara-saudari, pasti kita bisa menjala manusia dan menyelamatkannya. Kita bisa membawa manusia semakin dekat dengan Tuhan. Kita bisa membawa semakin banyak orang mengenal Kristus, berjumpa dengannya, dan menikmati keselamatannya. Semoga saudara-saudari dalam segala situasi kita, profesi kita, apapun itu, kita berani menggunakan kesempatan untuk menjala, menjaring semakin banyak orang percaya kepada Tuhan. Ingat saudara-saudari bahwa kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, menjadi penjala manusia melalui kata-kata, melalui sikap, melalui tindakan kita. Mari kita gunakan internet sebagai kesempatan juga untuk memperkenalkan Tuhan kepada semakin banyak orang. Jangan gunakan internet untuk menebarkan hoax, untuk melakukan tindakan kriminal di dunia digital, tapi sebagai sarana untuk memperkenalkan Tuhan, untuk men-sharingkan kebaikan, untuk memuliakan Tuhan pada zaman yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami Kau panggil untuk menjadi penjala manusia seperti Andreas Rasul-Mu. Ajari kami Tuhan untuk menggunakan internet
untuk menjala manusia, untuk mempertemukan semakin banyak orang denganmu, untuk memperkenalkan Engkau kepada dunia. Ajari kami memanfaatkan internet untuk mewartakan kasih-Mu kepada banyak orang, sehingga mereka semakin dekat dengan Engkau, Allah yang Maha Kasih, Kaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari sekalian, semoga berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan kita, juga pelayanan di media sosial, media digital. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.